Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back The Scare. Jadi pada malam ini teman-teman memenuhi request dari teman-teman semua. Ini banyak banget yang minta. Khusus saya buatkan video ilmu para jomblo. Parah banget sih. Tapi sebenarnya pembahasan ini nggak cuman buat orang-orang yang jomblo, tapi juga buat teman-teman kita yang banyak banget bermasalah tentang dipelet, tentang diguna-guna dan lain sebagainya, ya perihal rumah tangga dan sebagainya. Ini banyak banget yang minta bahasin tentang hal ini. Nah, jadi khusus pada video kali ini saya bakalan buatkan yang mungkin nantinya jangan disalahgunakan nantinya ya, karena ini sangat berbahaya, sangat fatal. Dan sebenarnya perihal tentang ilmu pelet ini teman-teman, ilmu mengguna-guna orang ini sebenarnya caranya cukup simpel, cukup mudah. Dan mungkin saya cerita dulu kali ya, saya santai aja sambil cerita. Saya punya pengalaman mungkin udah beberapa tahun yang lalu tentang ilmu pelet ini teman-teman. Oh sorry, tunggu, sebelumnya saya jelasin dulu. Sebenarnya ilmu pelet ini kunci utamanya cuman satu. Ini pelet paling terampuh, pelet yang paling banyak digunain orang. Ini kalau orang bisa gunain pelet ini ya, ini dukun yang memang udah dukun super nih. Maksudnya ilmu dukun tingkat tinggi. Sebenarnya cuman satu aja kuncinya tentang ilmu pelet ini, yaitu sukma. Tentang ilmu sukma, kalian harus menguasai ilmu sukma. Nah sebenarnya ilmu sukma ini sangat sering banget digunain oleh para supranatural kita dan para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang memang berkecimpung di dunia spiritual. Itu sering banget gunain ilmu ini. Tapi perihal tentang ilmu sukma ini sangat jarang banget dibahas, sangat jarang banget untuk diungkap dan sebagainya. Nah mungkin pada kesempatan kali ini saya bakalan membahas ini tentang sukma. Nah mungkin kalau kalian sering nonton seperti channel-channel Buning Siti Nampi, seperti channel Gus Idris Official, seperti channel Kang Ujang Bustomi, bahkan channel Ruqyah Aswaja Indonesia, itu kalau kalian perhatikan mereka sebenarnya sering menggunakan ilmu sukma ini. Salah satu contoh Ibu Ning Siti Nampi itu, kalau saya akuin beliau memang punya kesaktian, memang punya ilmu, basicnya memang punya ilmu. Nah jadi kalau kalian pernah nonton channel beliau itu, kalian pernah nggak lihat yang kayak sejenis roh dukun terus dimasukin ke orang, terus dia tanyain, kayak dia bicara sama dukun gitu loh. Nah itu sebenarnya bukan roh, tapi itu sukma yang ditarik. Sukma, nanti saya jelasin tentang sukma ini. Ada lagi kalau kalian sering nonton channel Gus Idris Official, itu beliau berfokus untuk mencari dana untuk pondok pesantren. Beliau membuat channel, membuat AdSense untuk pondok pesantren. Yang di channel beliau itu fokus untuk memberantas dukun, mencuri sukma dukun, terus sukma dukun itu dimasukin ke mediator, terus bertarung sama mediator ini. Jadi kayak sejenis roh dukun itu dimasukin gitu loh, terus diinterogasi dan sebagainya. Lalu ada lagi seperti Ruqyah Aswaja Indonesia. Ini memang channel resmi dari ketua Ruqyah Aswaja Indonesia teman-teman. Nah kalau kalian lihat, beliau itu pernah juga beberapa kali seperti mengambil sukma orang yang hilang, sukma perempuan yang dicuri dan sebagainya. Dan bahkan di peruqyah sekarang ini malah diajarkan teman-teman perihal sukma-sukma ini, bagaimana cara mengambil kembali sukma orang yang dicuri dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa tonton aja di channel-channelnya tadi biar lebih jelas. Mungkin saya bakalan kasih video-videonya juga nanti biar kalian mengerti. Oke, jadi saya bakalan jelasin dulu tentang sukma ini teman-teman ya. Ini saya bakalan jelasin secara sederhananya aja.
Kalau kalian mau dengan ya secara Al-Quran, dalilnya, secara hadis-hadisnya, kitab-kitab yang membahas perihal sukma ini, kalian bisa cari aja di channel Aswaja, Ruqyah Aswaja Indonesia, kalian bisa cari aja di sana, beliau ada membahas sedikit. Nah, jadi saya bakalan jelasin secara sederhana aja, secara simple aja bagi yang awam nih. Jadi teman-teman, manusia itu sebenarnya digolongkan menjadi 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama ada jasad. Ini jasad badan kita. Ada jasad, ada roh. Nah, roh ini yang kalau keluar, jasad bakal mati. Jadi jasad itu, roh itu nggak bisa keluar. Nah, jadi ada jasad, ada roh, dan juga ada sukma. Nah, ini sukma ini beda sama roh ya. Sukma ini beda sama roh. Kalau sukma ini keluar dari badan, jasad nggak bakalan mati. Tapi kalau roh yang keluar, itu jasad bakalan mati. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi sukma ini nggak mempengaruhi jasad teman-teman ya. Kalau saya sederhanain nih, ini secara sederhana aja biar kalian mengerti ya. Sukma itu seperti apa ya? Seperti rohnya pikiran. Jadi andai pikiran itu punya roh, jadi roh di pikiran ini diambil. Jadi kayak gitu. Nah, jadi bagaimana sih metodenya atau caranya orang itu mempelet dengan cara menarik sukma? Mungkin saya jelasin dulu, ini ya pengalaman saya nih. Saya cerita dikit dulu pengalaman saya biar lebih mengerti. Jadi teman-teman, saya pada waktu itu tahu dan mengenal tentang sukma ini awalnya itu dari beberapa teman saya. Jadi pada waktu itu kita membahas sukma. Terus iseng-iseng kita coba. Oh, emang benar bisa gitu. Kita tukar pendapat kan. Menurut saya ini sukma itu begini, begitu. Yaudah kita coba. Ada teman saya jadi mediator. Ini demi Allah saya nggak bohong. Ini emang pernah pengalaman saya kejadian. Demi Allah saya nggak bohong. Ini pengalaman kejadian di Kalimantan Utara. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Mungkin nantinya istri saya bakalan nonton, bakalan tahu ini. Sebenarnya ini iseng-iseng aja kita dulu. Karena kita memang memahami ilmu dari kebanyakan otodidak teman-teman ya. Jadi pada waktu itu kita ngumpul. Terus iseng, ya udah teman saya jadi mediator. Kita coba tarik sukma. Yang ditarik ini sebenarnya mantan saya. Jadi iseng, ya udah mantan ditarik kan. Karena saya juga baru pertama kali. Dan saya mikirnya, ini paling cuman jin yang masuk ke dia. Jadi saya menarik orang yang benar-benar dekat sama saya, yang benar-benar tahu tentang perihal saya. Jadi biar jinnya nggak bisa bohong gitu loh. Jadi saya tarik mantan saya, masuk, berhasil. Terus ditanya, halo, ini siapa? Dia langsung kaget. Saya juga langsung kaget. Kemaru, kamu ngapain Kamaru malam-malam? Kayak gitu. Saya kayak emang bener-bener berhadapan sama orangnya langsung gitu loh. Padahal teman saya ini kayak kerasukan. Kayak sukmanya ditarik gitu loh. Kayak sejenis rohnya ditarik, tapi bukan roh ya. Itu pada waktu tengah malam dulu, pada waktu dia tidur. Nah, jadi setelah itu saya nanya-nanya nih. Kata saya, kalau dia bukan jin, dia pasti tahu banyak tentang saya. Karena dia lama sama saya gitu loh. Berhubungan sama saya lama. Saya tanya lah, kamu ingat gak dulu kita kenal kayak gimana? Kita ketemunya di mana? Kamu masih ingat gak? Kamu bener cinta gak sama aku sih? Tapi ini bukan maksud mengguna-guna sih sebenarnya, ini cuman kita cuman iseng aja dulu itu loh. Cuman pembuktian aja sebenarnya. Nah, jadi nanya-nanya, bener dia tahu semua. Kita kenal di sini pada waktu itu kamu begini. Dia tahu lebih tahu daripada saya gitu loh. Lalu selanjutnya saya coba nih. Kamu kalau memang benar-benar ini kamu, saya minta kamu ingat aku ya besok ya, kata saya kayak gitu. Kamu, kita janjian ya, jam 3 sore ya. Kamu ingat dong ya, kamu jangan sampai lupa, kita janjian. Saya coba tuh, karena memang ini sukmanya.
Ya udah, setelah itu dia mau, kita balikin, dibalikin. Keesokan harinya, memang sebelum jam 3, yang sebenarnya saya nggak pernah kontek-kontekan lagi, saya nggak pernah berhubungan lagi sama sekali, udah saling ngelupain. Tiba-tiba dia nge-WA saya. Dia kayak nanya kabar-kabar saya gitu loh, basa-basi ya. Kalian tau lah. Saya kaget. Oh, beneran nih. Kok dia ngubungin saya gitu loh. Ya udah, saya tanya-tanya, dan di situ teman-teman, sebenarnya yang jadi pembahasannya lagi, dia bukannya masalah janjian, tapi dia terbuka banget sama saya. Katanya dia masih suka banget, dia kecewa karena saya udah berhubungan sama orang lain. Sampai pada waktu itu dia membahas tentang dia pengen punya anak laki-laki gitu loh dari saya. Jadi ya udah kayak gitu loh, dia kayak mengeluarkan seluruh perasaannya sama saya. Ini benar terjadi, demi Allah benar terjadi. Sampai sedalam itu pembahasannya gitu loh, karena dari sukma yang tadi malam kita coba, ya udah, saya udah tahu dong, oh ternyata ini bener, ternyata ini bukan jin. Yang masuk sama teman saya bukan jin, tapi emang bener-bener sukma orang gitu loh. Ini pengalaman saya pertama kali pada waktu itu tentang memahami sukma ini. Nah, lalu mungkin cukup sampai di situ aja kali ya. Ya udah, saya support dia, udah kamu move on aja gitu loh, dan lain sebagainya. Itu ya udah, kita cuman temenan biasa aja lagi, nggak ada hubungan sama sekali, walaupun dia masih menyimpan hasrat sama saya. Dan sebenarnya saya ngelakuin hal itu bukan maksud untuk mengguna-guna atau mempelet dia, nggak, karena memang cuman ya maklum lah, anak muda ya kan, yang baru-baru punya ilmu pasti gatel gitu loh, pengen nyoba macam-macam. Cuman kayak gitu doang sebenarnya, nggak bermaksud untuk mencelakain orang atau menzolimi orang, enggak. Nah, lalu selanjutnya pengalaman saya tentang sukma yang kedua ini, teman-teman, ini berasal dari seseorang teman yang pada waktu itu dia udah berumah tangga gitu loh, lalu tiba-tiba nggak tahu apakah karena faktor ekonomi atau faktor emang nggak ada perasaan atau sering berantem, nggak tahu di rumah tangganya. Tapi pada waktu itu istrinya ini kabur, ninggalin suaminya sama anaknya. Nah, jadi pada waktu itu minta bantuan sama kita, katanya gimana nih, tolong bisa diliatin nggak. Nah, pada waktu itu pas kebetulan teman saya ini bersedia untuk menjadi mediator. Saya sebenarnya belum terlalu mengerti cara mencari sukma dengan cara sukma saya keluar terus pergi mencari. Saya belum mengerti. Pada waktu itu saya mengertinya tarik sukmanya terus masukin ke mediator gitu loh. Nah, jadi pada waktu itu dicarilah fotonya, dapat, terus dilihat, oke, ketemu sukmanya dari foto, ketemu, energinya ketemu. Udah, pada waktu itu ditarik, dimasukin, ternyata si istri ngakunya di Samarinda. Dia ada di Samarinda. Kata orang yang lain udah di Jakarta. Wah, dia udah kabur di Jakarta. Ceweknya juga ngaku sama suaminya, minta maaf, saya udah kabur ke Jakarta. Ternyata setelah ditarik sukmanya, dia ada di Samarinda. Dia ngakunya di Samarinda, di sini, jalan ini, diam di sini, di rumah ini. Udah. Setelah itu langsung keluarganya terbang ke Samarinda mencari. Dan pada waktu itu langsung diketemukan, langsung dapat di Samarinda pada waktu itu. Nah, jadi sukma ini ya kalau kita bilang roh, bukan roh ya, seperti itu tadi saya jelasin, seperti rohnya pikiran, rohnya otak diambil. Jadi otak itu kan, yang namanya pikiran itu kan bisa kita kelabui, bisa kita kuasai, bisa kita pengaruhi. Contohnya seperti mantan saya itu tadi, saya sugesti, saya ajak, kamu gak cinta lagi sama aku, ayo kita janjian besok, ini. Itu sebenarnya dia tersugesti, pikirannya tersugesti. Makanya dia langsung ngubungin saya pada keesokan harinya gitu loh. Ini secara sederhananya aja teman-temannya, walaupun secara teori itu bukan
si roh dari otak, bukan sebenarnya, ini sederhananya aja. Nah, jadi seperti itu. Lalu, bagaimana cara dukun-dukun, cara orang-orang mempelet kalian, cara ilmu-ilmu pelet ini? Sebenarnya mereka juga menggunakan sukma. Menggunakan sukma juga, teman-teman. Jadi, metodenya itu seperti ini sebenarnya. Misal, sukma perempuan yang kalian mau atau pengen kalian jadikan ya pasangan, itu biasanya dukun bakalan tarik sukmanya. Sama seperti saya menarik mantan saya itu tadi, itu bakalan ditarik. Terus setelah ditarik, bedanya mereka nggak masukin ke mediator, tapi mereka bakalan mengurung sukma ini. Entah itu ke boneka, entah itu ke, biasanya keseringan yang sering saya temuin itu kalau di Kalimantan itu di lidi, teman-teman, dibilah lidi. Jadi bilah lidi itu bakalan diukur sesuai, saya nggak ngerti maksudnya apa, biasanya bakalan diukur ke jari-jari laki-lakinya atau si orang yang mau mempelet perempuannya ini, diukur lidinya biasanya sepersekian. Terus sukmanya itu nanti bakalan ditarik dan dimasukin ke lidi. Ini bakalan ada 2 lidi nanti. Lidi mewakili kita dan lidi dari si perempuan. Jadi sukmanya itu dikurung ke lidi ini, terus diikat sama benang. Sambil mengikat ini mereka bakalan langsung menarik juga. Sebenarnya sambil menarik sukma juga sebenarnya. Sukmanya bakalan diikat di situ. Nah, jadi setelah itu biasanya sukmanya ini bakalan dibawa oleh si laki-laki. Jadi setiap dia tidur, lidi itu atau boneka itu bakalan dibisikin setiap saat. Jadi dibisikin kayak orang mensugesti, kamu bakalan kepikiran aku, kamu bakalan selalu ingat aku, kamu bakalan selalu sayang sama aku, nggak tahu kenapa kamu bakalan cinta sama aku dan nggak bakalan mencintai orang lain selain aku. Jadi selalu dibisikin begitu setiap malam. Nah, dan perempuannya bakalan kepikiran terus. Dan ini juga buat teman-teman semua yang mungkin ada gejala-gejala mungkin diguna-guna dan sebagainya. Makanya saya sering saranin buat teman-teman yang merasa aneh, bang kok saya kepikiran terus dan ini sebagainya. Ingat, ini tanda-tanda kalau kalian dipelet, kalau kalian diguna-guna, sebenarnya kalian kepikiran terus, tapi kepikiran yang paling kuat pas kalian tidur. Kalau kalian merasa hal ini, kalian kepikiran sama cowok nih, atau mantan dan sebagainya, kalian kepikiran, siang malam kepikiran, tapi kepikiran yang paling kuat banget itu pas tidur, hati-hati. Kalian punya gejala, itu dipelet oleh orang lain. Dan sukma kalian bisa dicuri oleh dukun. Jadi seperti itu. Kenapa saya bilang pas tidur? Pas tidur kepikirannya kuat. Karena memang ritualnya seperti itu. Ritualnya itu, kalau pas tidur, itu memang disaranin. Si laki-lakinya atau si perempuannya bakalan ngebisikin nih bonekanya. Atau ngebisikin lidinya tadi. Kamu kepikiran aku ya, kamu ingat aku masih cinta kamu dan sebagainya. Itu ritualnya pas mau tidur. Karena pas mau tidur itu dimana kita tenang. Segala sugesti bisa masuk ke pikiran. Jadi seperti itu teman-temannya, hati-hati waspada. Nah, jadi mungkin kalian yang belum mengerti tentang sukma, kalian bisa nonton kali ya beberapa video yang mungkin udah saya siapkan. Ini beberapa contoh video aja teman-teman ya. Nah, oke, tapi sebelumnya sebelum membahas tentang video-video yang saya kasih lihat sama kalian ini, sebenarnya apa sih risiko orang yang sukmanya diambil? Nah, jadi ini ada beberapa. Saya sebenarnya nggak terlalu memahami juga risiko-risiko ini, tapi ada beberapa pengalaman yang udah saya temuin tentang orang-orang yang diambil sukma ini. Yang pertama, gila. Ada beberapa orang yang gila. Nah, ini yang gila ini kemungkinan besar orang yang memang benci sama orang lain, terus ya udah dibikin gila, sukmanya diambil, ditarik, terus dikurung di suatu tempat.
entah itu di boneka, dikurung terus disimpan di kubur atau disimpan di mana di tempat sepi gitu loh. Jadi dia pikirannya itu kacau. Orang yang diambil sukmanya itu memang kacau. Entah itu yang disihir, entah itu yang memang dipelet, diguna-guna, yang dipelet cinta gitu loh, biar cinta. Itu biasanya bakalan kerja nggak karu-karuan. Karena memang pikirannya kayak diambil. Kerja nggak nafsu gitu loh, kayak nggak selera kerja, males-malesan. Itu gejala-gejala biasanya sukma. Dia nggak bakalan karu-karuan, kerja nggak bakalan karu-karuan, di rumah nggak bakalan karu-karuan, pokoknya bakalan kepikiran sama kita terus, kepikiran sama pasangannya terus. Jadi kayak gitu teman-teman ya, risiko yang sering saya temuin. Nah, dan juga tadi ada yang gila, ini yang memang mau mencelakain nih, ya memang nggak suka, wah ya udah bikin gila aja biar dia mampus gitu loh. Orang yang memang dendam itu ada juga yang dibikin gila. Jadi seperti itu teman-teman ya, ada beberapa tipe gejala-gejala tentang orang yang diambil sukma ini. Dan bahkan ada orang yang lupa sama sekali sama dirinya. Jadi dia nggak tahu, punya istri, punya anak, tiba-tiba sukmanya kembali, kok saya punya suami, kok saya punya istri, kok saya udah punya anak, ada juga kayak gitu. Jadi sukma ini ya itu tadi, seperti pikiran yang diambil. Dan juga kalau kalian tahu, orang-orang yang gila, tanya aja sama orang-orang yang memahami spiritual, supernatural. Coba cek aja, orang yang gila itu satu orang pun nggak ada lagi sukmanya. Itu orang gila itu sukmanya udah hilang. Udah nggak ada lagi. Nah, jadi seperti itu teman-temannya ilmu tentang sukma ini. Sukma ini jarang banget dibahas, tapi sangat sering sebenarnya digunain oleh pengobatan dan juga para dukun. Nah, jadi biasanya para pengobatan itu bakalan mencari sukmanya yang hilang. Mereka bakal ngeluarin sukma mereka sendiri, terus mengambil sukma yang dicuri oleh dukun itu. Satu-satunya cara mempelajari sukma juga mereka. Seperti para perukia-perukia sekarang, itu harus mempelajari sukma juga. Karena dukun-dukun sekarang ilmunya makin sakti-sakti gitu loh. Cara mereka halus. Karena memang hukum di Indonesia sekarang udah makin, ya kita nggak bisa main pukul, udah nggak bisa main serang, ya udah cara halus aja. Karena memang menghindari hukum. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin untuk melengkapi pembahasan kita tentang sukma ini teman-teman ya, saya bakalan kasih lihat sama kalian beberapa contoh video para senior-senior atau para tokoh-tokoh supernatural kita yang melakukan tarik sukma ini teman-teman ya, biar kalian mengerti. Ayo. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk melengkapi video tentang pembahasan kita tentang sukma, saya bakalan sedikit memberi beberapa contoh video-video yang berkenaan tentang sukma ini teman-teman ya. Nah, jadi pada video pertama ini ada video dari channel Gus Idris Official teman-teman ya. Nah, jadi mungkin saya sedikit jelasin dulu pada video ini karena ini videonya panjang banget. Saya jelasin secara singkat. Jadi pada video ini teman-teman ya, beliau menarik sukma seorang dukun sakti teman-teman, lalu dimasukin ke mediator atau ke anak buahnya Bang Gus Idris ini teman-teman ya. Jadi sukmanya dimasukin ke mediator, lalu mereka bertarung dan bahkan juga mereka bernegosiasi. Karena ada si pasien dari Gus Idris ini meminta agar si pasiennya sukmanya kembali. Jadi sukma dukun ini diambil buat diinterogasi, buat ditanyain. Nah, mungkin kita bakal langsung tonton aja teman-teman ya. Kita nonton bagian tengahnya aja sedikit. Apa? Sebenarnya saya nggak terlalu mengerti Berhubung bahasa Jawa. ini yang Anda celakai ini, dia minta tolong sama saya. Berarti saya wajib untuk menolong semampu saya. Duduk urusanmu. Nah, jadi ini, makanya Anda saya hadirkan ke sini. ini sebenarnya sukma dukunnya ditarik. Kenapa terus Anda dimasukin. memasang Jadi dia kayak bicara sama santet dukunnya yang sangat sebenarnya. ganas? Itu bisa menyelakai nyawa. Mereka saling negosiasi. lah. Tersantet di nyawa. Tenung jengges. Nah, jadi Maka dari itu Anda saya hadirkan ke sini. Jadi sebenarnya ini
anak buahnya Gus Idris atau mediatornya Gus Idris yang dimasukin dukun. Kamu. Dan juga kalau kalian sering nonton itu Oh, sebenarnya ada ritual tadi. di channel-channel Sino ritual. Banyak Ningsih korban ya. Tinapi juga sering tarik sukma ini sebenarnya teman-teman. Metode tarik Sudah sukma berapa ini sering. nyawa itu, Pak? Itu santet Di itu Ruqyah Aswaja nggak sampai juga 40 hari nyawa pernah. melayang itu, Pak. Gitu loh. Kalau orang nggak punya iman. Ruqyah Aswaja Indonesia. Itu bahaya, itu cekek lehernya oleh naga itu. Kan delok. Sing ngongkon wani bayar piro? Emang dibayar berapa Anda untuk pasien ini Mereka saling negosiasi yang datang ke rumah saya? sama dukunnya itu loh. Delok waktune. Gak gampang. Sedina rong dina sak minggu sak wulan gak padha. Jadi Gus Idris spesial ini teman-teman Kalau beliau sebulan berapa sampai berapa? pengobatan dan juga beliau membuat YouTube untuk Anda dikasih uang berapa? pembangunan pondok pesantren teman-teman ya. Saulan lagi. Ya beliau Sawi. mengobati orang, 20. nangkep dukun, Wah, ngobatin suwi. pasien-pasien dari 30 dukun juta. gitu loh. Iya. 30 juta kata dukunnya. Mahal pemirsa. Kon perlu disantet saiki meneh mati murah. Ya saya kan nggak pernah nyalahin sama. Tapi lah kok nekakno aku. Ya itu tadi Katanya dia santet sampai mati, masa murah katanya. sampai 30 juta ya. Luwes. Anda nggak kasihan itu membunuh orang tak berdosa gitu. Cara Anda itu cara haram, Nah, dilarang. Anda nggak mikir itu Lumayan nanti ya. setelah mati 30 juta, akan ada balasan itu. Nggak mikir Anda, 50 juta, nggak kasihan. gitu loh. Nasib Anda gimana? 20 juta kok lah kan mikir. 25 juta katanya pasang masih Goblok. mikir katanya. Ini dukunnya ada di Jawa Saiki teman-teman mati ya. meneh ku murah 5.000, 5 juta aku gelem. Iya silakan kalau Anda. Menan yo? Iya, silakan. Nantang yo? Saya nggak nantang. Itu kan Anda ini sendiri. Anda nggak ada yang bayar loh ya. Kalau dukun-dukun yang sakti teman-teman ya, Wis ono carane. malah sukmanya ini emang bisa datang sendiri tanpa ditarik. Ustadz Wan berani ngadepi. Jadi kalau ada orang yang ngobatin pasiennya gitu loh, korbannya ngobatin korbannya gitu loh, sukmanya dukun bakalan datang. Siapa yang ngobatin ini nih? Biasanya sering juga Sukmo kayak gitu. sejatine sukmo. Nemen nungso. Asal saka sing kuwasa. Tim, Nah jadi ini Ya. bahaya iki tim. Tono pamungkas mereka tim. mau pertarungan nih, dukunnya sama Gus Idrisnya mau pertarungan nih. Bukan Brojo. Ini emang sering terjadi teman-teman ya. Kalau memang nggak ada cara terakhir biasanya sukma dukun bakalan diambil Santai tim. buat orang yang memang pengobatan dengan Banyu. ini pemuja alam dia. Dukunnya ini pemuja alam. Biasanya dukun pemuja alam gitu, memuja angin, memuja Cocok aja tanah, ini. bumi. Seperti orang punya kepercayaan animisme. Bertuhan kepada alam gitu loh. Memuja-muja Ayo alam. nang lemak. Ini sebenarnya kalau sukma dukunnya juga kalau diambil itu juga bisa gila dukunnya. Karena itu tadi sukma itu seperti pikiran. Kalau pikirannya diambil itu bakalan gila. Nah, mungkin itu tadi teman-teman ya. Nah, itu juga Gus Idris sampai mau muntah batuk-batuk. Sopo sejatine? Sopo sejatine? Jadi seperti itu teman-temannya. Mungkin satu video lagi teman-temannya pembahasan tentang sukma ini teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya ini teman-teman, ini merupakan video dari Ruqyah Aswaja Official teman-temannya, atau dari Ruqyah Aswaja Indonesia, dan ini merupakan channel resmi. Dan juga ini kalau yang saya tahu ini yang punya channel ini ketua Ruqyah Aswaja teman-teman ya. Beliau aktif sebagai peruqyah, aktif sebagai pengajar ruqyah secara online,
Nah, jadi ini pada video ini saya jelasin dulu sedikit ya teman-teman ya. Ini ada seorang perempuan yang sukmanya itu diambil oleh seorang dukun dan juga dicuri sama jin, dan lalu udah 8 tahun dia nggak sadar karena sukmanya diambil dan dibelenggu di suatu tempat gitu loh, dibelenggu, dan yang memasuki raganya ini sebenarnya para jin. Nah, jadi pada video ini teman-temannya sebenarnya perempuan ini sukmanya dikembalikan lagi setelah 8 tahun sukmanya hilang. Bayangin 8 tahun sukmanya hilang, dikurung di satu tempat. Dan menurut video ini teman-temannya sukmanya itu seperti terkurung di sebuah tempat, di sebuah pulau. Dan di sana ada gundurwo, ada kuntilanak dan lain sebagainya, dan dia minta tolong sama siapapun tapi nggak ada yang dengar. Nggak ada yang nolongin dia gitu loh. Nah, jadi pas setelah diruqyah ini, sang ustadz itu mencoba mengembalikan sukmanya. Jadi seperti itu. Dan kalau yang saya tahu, beliau ini juga sangat jago banget masalah sukma. Jadi beliau ini sering banget kalau sukma orang hilang, beliau pergi dengan sukma beliau terus mengambil sukma yang dicuri itu. Jadi seperti itu. Dan juga memang ya, kalau yang saya tahu ya, di Ruqyah Aswaja Indonesia ini memang pelajaran-pelajaran ruqyah lanjutan itu memang ada tentang mempelajari tentang sukma ini. Karena itu tadi dukun udah main sukma, nggak ada cara lain selain juga dengan sukma kita untuk mengambilnya gitu loh. Oke, jadi kita langsung tonton aja ya. Ini saya langsung aja ke proses pengembalian sukma perempuan ini setelah 8 tahun hilang. Kalau kalian mau nonton full videonya, kalian bisa cari channelnya Ruqyah Aswaja Official. Nah, jadi beliau mencari sukmanya terus mengembalikan kembali. Beliau menggunakan portal perempuan ini terus mengeluarkan sukma, terus mencari sukmanya gitu loh. Nah, penarikan sukma. Ini penghadiran sukma, sukmanya dikembaliin. Jadi sukmanya udah kembali teman-teman. Nah, jadi kalian bisa baca nih. Sebenarnya awal sukmanya kembali itu sempat kepotong videonya, tapi sebenarnya memang ada video pada waktu live itu dia kebingungan. Ini saya di mana? Ini sama siapa? Bahkan dia lihat HP aja, WA, dia bingung. Ini aplikasi apa gitu loh. Karena dulu kan emang nggak ada. 8 tahun yang lalu kan cuma pakai BBM gitu loh. Dia bingungnya apa nih? Handphone apa? Karena udah lama hilang. Nih, suaminya aja dia nggak tahu. Pada dia nggak tahu udah bersuami, udah punya anak 2, udah bersuami 2 kali, dia nggak tahu sama sekali karena memang sukmanya hilang. Nah, jadi gitu, emang nggak tahu sama sekali tentang keadaan dirinya, tentang keadaan keluarganya. Nah, dia pun nggak tahu kalau dia udah punya anak. Nah, dia nggak sadar udah punya dua kali bersuami dan udah punya 2 anak. Sampai nggak percaya gitu loh. Nah, ini channel Ruqyah Aswaja Official, Ruqyah Aswaja Indonesia nih. Beliau ini sangat aktif banget dalam ruqyah. Ya semoga lah nanti saya bisa dipertemukan sama beliau ini, kalau saya ngefans banget sama beliau nih. Nah, jadi tentang sukma itu sebenarnya teman-teman, sukma ini teman-teman ya bisa menjadi hal yang baik
dan juga bisa menjadi hal yang buruk, tergantung kalian menggunakannya. Kalian bisa membantu orang lain dengan ilmu sukma ini, dan juga kalian bisa menggunakannya dengan hal-hal yang negatif seperti para perdukunan, mempelet orang, membuat orang gila, buat mengorong orang lain, mengurung jiwa orang lain. Jadi sukma ini ya tergantung cara kalian menggunakannya sebenarnya. Tuh, kalian lihat. Apa kamu menerima aku, katanya. Karena dia gak sadar kalau udah punya suami. Nah, dia udah menikah 2017 dan baru tahu 2020. Benar gak sih? Oh, ini suami yang baru nih. Dia nikah sama suami, nikah udah 2 kali katanya. Nah, jadi itu teman-teman ya, ilmu tentang sukma. Jadi jarang banget dibahas tentang sukma ini. Oke, jadi mungkin segitu aja teman-teman ya, video tentang sukma. Sebenarnya kalian masih bisa cari banyak banget video-video pembahasan tentang sukma ini, atau video yang mencontohkan tentang sukma-sukma, penggunaan sukma ini teman-temannya. Itu kalau kalian tonton di channel-channelnya siapa ya tadi, Buning Siti Nampi, dalam pengobatannya. Saya akuin beliau itu memang punya basic kesaktian. Nah, jadi karena cuman beliau hanya punya kesalahan sedikit, kepleset sedikit kemarin ya. Seperti itulah teman-teman ya, kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tentang sukma ini. Kalian bisa tonton tadi di channel Gus Idris Official, itu beliau juga banyak video-video yang pengobatan tentang sukma ini, menggunakan sukma ini, seperti peruqyah Aswaja Indonesia juga sebenarnya mempelajari pada, kalau kalian ikut belajar ruqyah secara online dari Ruqyah Aswaja ini, itu pelajaran lanjutan, itu kata beliau ada pelajaran tentang sukma ini. Jadi seperti itu teman-temannya. Pada pengobatan pun harus memahami nih tentang sukma ini, karena dukun-dukun sekarang itu memang udah sangat berbahaya sekali. Mereka bakalan curi-curi sukma, ngambil sukma orang gitu loh. Nah, jadi mungkin itu tadi tentang sukma teman-teman ya, penggunaan sukma pada pelet, pada guna-guna, penggunaan sukma pada para dukun-dukun, dan penggunaan sukma pada pengobatan-pengobatan yang jarang banget dibahas, asing banget di telinga kalian kali ya, jarang banget dibahas tentang ilmu ini. Sebenarnya ilmu ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa, dan juga sangat berbahaya jika disalahgunakan. Oke, mungkin segitu aja dulu pada video kali ini. Mungkin pada pembahasan sukma lanjutan saya bakalan bahasin atau buatin nantinya juga buat kalian lebih jauh. Oke, mungkin segini aja dulu videonya teman-teman. Salah hilap mohon maaf, dan semoga video ini tidak menjadi sesuatu video yang disalahgunakan nantinya, entah itu dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan orang lain ya. Oke, mungkin segini aja dulu videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.